Pemirsa, nyaris 3 tahun kita merasakan pandemi COVID-19. Belakangan wacana endemi di masyarakat terus menjadi pembicaraan. Pemerintah Indonesia menjelaskan konsep endemi sebagai bagian dari skenario untuk melewati masa pandemi. Lantas, siapkah kita menghadapi status endemi? Selengkapnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Mungkin kamu nggak ngerasain sendiri, nggak ngelihat sendiri orang yang kena COVID dan berjuang untuk bisa bernafas aja kayak gimana itu susahnya minta ampun, kamu nggak ngalamin itu. Jadi endemi itu memang harus kita laksanakan. Dan kita memang harus berdampingan dengan COVID. Pada awal tahun 2020 lalu, publik digemparkan dengan merebaknya virus yang disebut coronavirus disease atau COVID-19. Penularan COVID-19 yang terjadi sangat cepat ke seluruh belahan dunia membuat World Health Organization atau WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia sendiri berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 menyatakan bahwa COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Data dari situs covid19.go.id menyebutkan per tanggal 11 Maret 2022, jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 di Indonesia sebesar 5.847.900 orang. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah Indonesia juga gencar menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Selain itu, berbagai kebijakan dan peraturan diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di masyarakat. Yuda Wijaya pada bulan Juli 2021 lalu sempat terpapar virus ini. COVID-19 bukan saja menjadi pengalaman buruk baginya, namun juga menjadi alarm untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun ia berada. Jaga biar nggak stres. Karena waktu itu kan di TV, di berita banyak banget berita-berita mengenai COVID kan, itu yang benar-benar bikin down. Pertama, mental, makan, istirahat cukup, olahraga. Jujur ketika divonis positif COVID itu, saya flashback ke masa ayah saya sakit, kena COVID juga. Waktu itu ya, di awal-awal Januari 2021. Ya, saya ngawat beliau sampai nggak ada. Itu yang benar-benar bikin gimana ya rasanya ya, sedih sih ya. Maksudnya ngelihat seseorang yang kita sayangin gitu, kayak berusaha mencari nafas, menghirup nafas tuh susah banget kayak gitu. Dan itu yang bikin saya terus di Twitter kan banyak orang tuh yang denial kayak gitu kan, yang nggak percaya atau kayak gimana. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, cuman dalam hati saya tuh cuman ngerasa mungkin kamu nggak ngerasain sendiri, nggak ngelihat sendiri orang yang kena COVID dan berjuang untuk bisa bernafas aja kayak gimana itu susahnya minta ampun, kamu nggak ngalamin itu. Intinya sampai dengan saat ini saya berusaha untuk menjaga diri, karena jaga diri bisa membantu menjaga keluarga juga. Perkembangan COVID-19 dari waktu ke waktu berhasil bermutasi ke banyak varian. Kasus varian Omikron pertama kali dilaporkan oleh WHO terdeteksi di Afrika Selatan pada 24 November 2021. Varian ini menyebar dengan sangat cepat hingga pada Desember 2021 lalu, Menteri Kesehatan Indonesia mengumumkan temuan kasus varian Omikron pertama di Indonesia. Maraknya mutasi COVID-19 ternyata belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Masih banyak dijumpai masyarakat yang abai, misalnya tidak memakai masker. Tahun 2022, wacana endemi mulai muncul di masyarakat. Pemerintah Indonesia menjelaskan konsep endemi sebagai bagian dari skenario untuk melewati masa pandemi. Dalam kamus epidemiologi, endemi disebutkan sebagai infeksi virus yang terus-menerus bertahan pada tingkat dasar di suatu wilayah tertentu tanpa masukan eksternal. Wacana endemi di Indonesia saat ini semakin menguat
dengan adanya gerakan vaksinasi dan kesadaran menjaga kesehatan tubuh dengan gaya hidup sehat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan menyebutkan bahwa endemi menjadi momen hidup berdampingan dengan COVID-19. Tujuannya agar roda kehidupan dan ekonomi tetap berputar, serta masyarakat dapat terus beraktivitas. Ya, yang namanya dengan adanya endemi, ya kan, kita dari pandemi ke endemi ini masih perlu tetap menjalankan prokes itu. Karena memang prokes itu tidak ada pun kasus-kasus ini, ya, seperti COVID-19 ini. Memang salah satu hidup sehat itu ya dengan ini, prokes ini, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Ini memang hal yang paling bagus untuk kita laksanakan. Tanpa ada cerita ini dari tahun 2020, sebetulnya ini harus dilaksanakan. Inilah nanti ciri-ciri suatu bangsa itu dikatakan hidup sehat, ya. Selain daripada faktor gizi atau dari faktor lingkungan yang lain-lainnya. Itu memang akan terus berjalan dan itu memang terus akan kita tingkatkan. Dan untuk vaksin, kalau cerita vaksin sebelum ke belakang kita memang sudah disiapkan dari mulai kita dari mulai ibu mengandung sampai dia nanti melahirkan sampai anak besar, vaksinasi itu tetap akan ada terus. Wacana transisi pandemi menuju endemi akan menjadi proses adaptasi bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia juga mulai menyusun peta transisi ini agar masyarakat dapat tetap beraktivitas seperti biasa demi menuju keseimbangan perekonomian dan kesehatan. Harapan kita semua, ya, paling tidak masyarakat itu lebih memahami apa yang dikatakan endemi, apa yang dikatakan pandemi. Supaya jangan salah sangka, jangan nanti salah duga. Ini menunjukkan bahwa perkembangan dari kasus tentang COVID ini sudah bisa diatasi, kan itu maksudnya. Sudah bisa diatasi dan ini bisa dilihat dari situasi saat ini. Ya, yang penting ada angka-angka ketentuan yang boleh dikatakan dia itu masuk dalam kategori endemi atau dia dikatakan dengan pandemi. Karena dengan itu nanti, seperti saya katakan tadi, untuk kelangsungan hidup dan untuk kelangsungan dari situasi bangsa ini ya itu menentukan. Jadi endemi itu memang harus kita laksanakan. Dan kita memang harus berdampingan dengan COVID. Masyarakat juga diajak untuk adaptif dalam menyikapi transisi ini. Artinya, masyarakat diharapkan dapat berpikiran terbuka untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi meskipun sudah dapat beraktivitas seperti biasa. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.